Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Farah Faza Aulia dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai penelitian yang saya lakukan dengan judul Grading Tumor Pasien Adenokarsinoma Kolorektal di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tahun 2015. Pendahuluan dari penelitian ini adalah adenokarsinoma kolorektal merupakan tumor ganas yang tumbuh di jaringan epitel kolon dan juga rektum. Keganasan ini pun merupakan kasus keganasan ketiga terbanyak di dunia setelah kanker paru dan payudara dengan insidensi sebanyak 10,2% pada tahun 2018 atau dengan jumlah kasus 1.849.518 kasus. Keganasan ini pun merupakan penyebab tertinggi kedua dari kematian akibat adenokarsinoma di dunia. Insidensi adenokarsinoma kolorektal di Asia pun cukup tinggi, yaitu mencapai 957.896 kasus atau dengan persentase 51,8% pada tahun 2018 dan mortalitas sebesar 52,4%. Di Indonesia, adenokarsinoma kolorektal pun merupakan kasus keganasan ketiga terbanyak dan memiliki prevalensi usia pasien lebih muda dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu sekitar lebih dari 30% kasus pasien berusia kurang dari 40 tahun. Adapun untuk insidensi adenokarsinoma kolorektal di Bandung, terutama di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada tahun 2017 itu adalah sekitar 212 kasus. World Health Organization atau WHO memperkirakan akan adanya peningkatan insidensi sebesar 77% dan mortalitas sebesar 80% pada tahun 2030. Adenokarsinoma kolorektal pun terjadi akibat adanya kelainan dan mutasi genetik yang dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko, yaitu ada yang tidak dapat dimodifikasi seperti faktor usia atau faktor genetik, dan ada yang dapat dimodifikasi seperti pola makan, gaya hidup, atau bahkan aktivitas yang rendah. Dan terdapat adanya beberapa faktor prognosis, yaitu seperti varian histopatologis, lokasi pada tumor, ukuran dan derajat penetrasi tumor, dan salah satunya adalah grading diferensiasi dari tumor seperti yang akan diteliti pada penelitian ini. Faktor prognosis tersebut pun akan mempengaruhi dari terapi yang akan dipilih oleh dokter untuk pasien tersebut dan juga prognosis yang akan diperkirakan akan terjadi pada pasien ini. Grading tumor adenokarsinoma kolorektal sendiri terdiri menjadi beberapa derajat, yaitu yang pertama derajat ke-1 atau diferensiasi baik yang ditandai dengan jumlah pembentukan kelenjar sebanyak lebih dari 95%. Sedangkan ada derajat kedua atau diferensiasi sedang yang ditandai dengan jumlah pembentukan kelenjar sekitar 50-95% dan terdapat adanya derajat ketiga atau diferensiasi buruk yang ditandai dengan jumlah pembentukan kelenjar sekitar 5-50% atau bahkan tidak berdiferensiasi sama sekali. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk sumber datanya sendiri itu dari data sekunder yang diambil melalui rekam medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Untuk populasi dan sampelnya yaitu pasien terdiagnosis adenokarsinoma kolorektal di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dengan metode total sampling. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya yaitu pasien dengan diagnosis histopatologis yang lengkap dan terdapat adanya 46 kasus yang termasuk ke dalam kriteria inklusi tersebut. Rancangan penelitian dari penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif dengan metode cross-sectional. Dengan analisisnya ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Dan variabel penelitian yang diteliti adalah karakteristik histopatologis grading tumor pasien. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa grading diferensiasi tumor terbanyak adalah berdiferensiasi sedang atau derajat kedua dengan persentase sebesar 54%, diikuti oleh grading berdiferensiasi baik atau derajat 1 dengan persentase sebesar 46%. Derajat diferensiasi baik ditentukan secara mikroskopis dengan melihat jumlah pembentukan kelenjar pada tumor sebanyak lebih dari 95% atau terdapat susunan kelenjar sederhana dengan inti sel yang relatif seragam dengan tidak terdapat stratifikasi atau polaritas inti sel yang hilang. Derajat diferensiasi sedang ditandai dengan jumlah pembentukan kelenjar pada tumor sebanyak 50-95% atau secara mikroskopis terlihat kelenjar irregular sederhana atau kompleks dengan polaritas inti sel yang hilang atau tidak teratur. Hasil ini pun sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Bali, Padang, Makassar, Guangdong, dan juga Jepang yang menunjukkan bahwa grading tumor terbanyak adalah derajat kedua.
Lalu, hal ini pun dapat dipengaruhi oleh jalur molekuler adenokarsinoma kolorektal. Yang paling sering terjadi adalah ketidakstabilan kromosom atau CIN yang cenderung memiliki grading diferensiasi tumor yang baik dibandingkan dengan jalur ketidakstabilan mikrosatelit atau MSI yang cenderung memiliki derajat diferensiasi tumor yang buruk. Penelitian oleh Fasil dan kawan-kawan pun menyatakan bahwa derajat ke-1 ini memiliki tingkat ketahanan hidup sekitar 90% dan untuk derajat kedua yaitu sekitar 64,62% yang terbilang masih cukup baik. Penelitian oleh Akoka dan juga Minhajat menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan antara grading tumor dan juga staging TNM yang terlihat terdapat adanya kecenderungan bahwa akan adanya perburukan grading tumor seiring dengan perburukan staging TNM. Untuk kesimpulannya, maka dari penelitian ini, grading tumor adalah derajat diferensiasi tumor yang dapat menjadi faktor prognosis pasien adenokarsinoma kolorektal, dan penelitian ini pun menunjukkan sebagian besar pasien adenokarsinoma kolorektal memiliki grading berdiferensiasi sedang, yang dipengaruhi oleh jalur biomolekuler ketidakstabilan kromosom CIN. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.